pertama kita juara 3 di BPNB Aceh, itu antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh lombanya. Tingkat provinsi jadinya. Kemudian kita ikut lagi juara 3 di nasional Kemdikbud waktu itu. Jadi itulah yang buat sampai sekarang semakin tertarik dengan film. Kalau istilah bercandanya itu serumah itu seniman semua. Oke. Ya. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai ayah juga memang minatnya di seni. Saya sebagai sinematografer dan penulis naskah. Soalnya bagi tugas itu judulnya Pangarasa. Dan itu nanti akan kita ulik lagi lebih dalam sama Star FM. Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM. Start serasi suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3 Gedung Star FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Ya, hari ini sahabat Star FM ketemu lagi bareng aku, Sabrina Moraya, di program Nongkrong Yuk, yang tetap kita membawakan satu slogan, yaitu muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Pada kali ini kita sudah kehadiran narasumber nih ya, sahabat Star FM, yang tentunya keren, anak muda, memotivasi dan menginspirasi nih. Dengan tema pembahasan kita kali ini adalah film, budaya, dan anak muda dalam perkembangan dunia entertainment. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Ini sudah ada di hadapan saya. Boleh disapa Bang Rejarian Saputra Syukri ya Bang? Iya. Nggak keliru kan namanya Bang? Nggak. Soalnya lumayan panjang kali ya. Halo ya. Sahabat Star FM. Jadi boleh kayaknya Bang perkenalan dulu sedikit ya untuk sahabat Star FM. Mungkin kan yang kenal kan baru aku nih, yang lain belum kenal gitu. Boleh Bang, silakan. Okay. Halo sahabat Star FM, saya Rejarian Saputra Syukri. Usia saya saat ini 22 tahun. Kemudian saya kuliah di Institut Seni Indonesia Parangpanjang, jurusan televisi dan film. Dan mungkin bakalan wisuda sebentar lagi. Alhamdulillah ya. Dari dalam waktu dekat bakal wisuda ya Bang. Udah tinggal nunggu waktu aja. Oke. Ngomong-ngomong nih Bang Reja, ini kan sahabat Star FM udah pada kenal nih ya sama Bang Reja. Itu kuliah di Institut Seni Indonesia. Selain kuliah, terus itu tadi kuliahnya udah di akhir berarti ya Bang? Ya. Apa sih Bang kegiatan Abang belakangan ini setelah sekarang udah mulai selesai kosong gitu? Ya. Nah, untuk saat ini kita itu lebih fokus ke komunitas ya. Komunitas film di Mandailing itu namanya Melati Madinah. Nah, di situ kita lagi gencar lah istilahnya buat film, buat audiovisual. Kita ikuti lomba, festival. Akhir-akhir ini lebih giat. Namun sebelumnya kita itu sebenarnya udah aktif dari 4 tahun yang lalu. Tapi memang gencarnya di akhir-akhir ini. Itulah kegiatannya. Berarti kegiatannya akhir-akhir ini itu buat film. Buat film ya. Gitu yang lebih banyak buat film sesuai sama jurusan berarti ya. Iya. Oke, baik sahabat Star FM. Sedikit bertanya nih Bang, sedikit mengulik di awal nih ya. Abang kuliah di jurusan film. Apa tadi Bang jurusannya? Televisi dan perfilman. Ya. Kalau boleh tahu Bang, sejak kapan sih Abang mulai tertarik masuk ke dalam dunia perfilman gitu? Oke. Masalah tertarik ini kita tarik lagi jauh waktu saya masih umur 8 tahun atau 9 tahun ya. Waktu itu kelas 3 SD. Nah, saya itu diajak main film dulu, film daerah bersama tim Panum Nopem. Film apa itu Bang? Film Lilu pertama kali. Film Lilu. Ya, itu krunya ada ayah juga, terus sama rekan-rekan lain. Pak Ahmad Syukri, Pak Ali Fikri, Pak Askolani. Nah, dari situ saya tertarik, ini menarik nih gitu. Film, apalagi waktu itu ceritanya kan tentang anak-anak. Gimana anak-anak itu kan ada kebanggaan tersendiri. Setelah filmnya rilis itu kita merasa wah dikenal orang. Kemudian setelah itu saya coba sembari syuting itu saya pun coba megang-megang kamera gitu, belajar kamera dengan orang tua.
sehingga sampai saat ini saya tertarik untuk masuk ke perfilman. Ini abang di dunia film ini tetap konsisten dari umur 7 tahun sampai sekarang atau pernah nggak aktif nih di dunia perfilman, misalnya pernah vakum ya? Karena SMP atau waktu SMP, SMA pernah vakum atau gimana? Nah, iya, waktu SMP saya vakum sekitar 3 tahun. Selama SMP berarti ya, Bang? Selama SMP itu saya vakum karena ikut sanggar seni. Waktu itu emang dari pagi sampai maghrib itu di SMP. Itu SMP-nya di? SMP Negeri 1 Siabu. Siabu ya, SMP 1 Siabu. Ya. Dan ini masih ada pertanyaan, kenapa tertarik ke dunia perfilman? Tapi tadi kayaknya udah dijawab, tapi boleh diperdalam lagi, lebih detail lagi, Bang. Nah, kenapa tertarik gitu? Nah, ini kan panjang ceritanya nih. Setelah saya main film, beberapa film, ada 3 film waktu itu. Awalnya kan dari aktor dulu, kemudian saya coba-coba kamera. Pas saya masuk di SMA Negeri 20 Panyabungan, ada lomba film pendek. Waktu itu kan saya masih kelas 1, data saya belum ke-input semua, tapi diusahakan sama ibu kepala biar dimasukkan. Nah, setelah itu saya ini ikut lomba lah gitu. Di kabupaten kita juara 1, terus kita ke provinsi. Begitu juga kelas 11-nya, kelas 12-nya juga masih ikut. 3 periode. Jadi kelas 12 itu masih ikut. Setahu saya kelas 12 sudah nggak bisa lagi, Bang. Ditarik lagi. Masih bisa. Oke. Ya. Memang kalau orang berbakat itu apapun diusahakan. Ya. Lanjut, Bang. Nah, setelah itu tanya nih sama kawan-kawan nih, ini bagusnya kuliah di mana ya? Tapi memang jiwanya itu udah di film gitu. Awalnya itu kita memang cuma mentok di provinsi aja, kita nggak juara lagi. Tapi setelah itu kita ikut-ikut lomba, mulai tertarik ikut-ikut bersaing dengan daerah-daerah lain. Alhamdulillah waktu itu pertama kita juara 3 di BPNB Aceh itu antara provinsi Sumatera Utara dan Aceh lombanya. Tingkat provinsi jadinya. Provinsi dari SMA ya, Bang? Ya, 2 provinsi tapi Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian kita ikut lagi juara 3 di nasional Kemdikbud waktu itu. Jadi itulah yang buat sampai sekarang semakin tertarik dengan film. Oke. Selain film, pasti kalau nggak salah nih ya sahabat Star FM, saya sama Bang Reja kan nih satu alumni dari SMA Negeri 20 Panyabungan. Kalau nggak salah Bang Reja adalah seorang pemain gordang nih. Pak, entah dia pemain suling atau pemain gordangnya kita nggak tahu. Itu abang di bagian apa tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Kalau di SMA ceritanya. Kalau di SMA itu panjangat yang 3. Iya. Yang 3 itu. Tapi kalau di kampung pernah main suling. Terus tapi orang tahunya itu di panjangat. Oke, berarti sama nih sahabat Star FM, Bang Reja panjangan angkatan 14, saya panjangan angkatan 17 gitu. Sama. Jadi kita sebenarnya nggak jauh-jauh kali nih gitu. Oke, Bang Reja, selain abang di keluarga abang, apakah semuanya itu punya jiwa seni yang tinggi atau hanya abang dan ayah abang begitu? Kalau istilah bercandanya itu serumah itu seniman semua. Oke. Ya. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai ayah juga memang minatnya di seni semua. Kalau ayah abang kan Om Ahmad Sukri ya. Itu kan udah kenal dari dulu di radio ini, sering berkecimpung di radio ya. Jadi gini sahabat Star FM, for your information ya. Ayah dari Bang Reja ini, Om Ahmad Sukri atau biasa dipanggil Om AS, itu udah lama kecimpung dan memberikan tenaga dan pikirannya untuk radio ini gitu sahabat Star FM. Kalau nggak salah mulai dari berdiri Om AS sudah ikut serta membangun radio ini gitu nih sahabat Star FM. Makanya Bang Reja tetap kita undang supaya nggak hilang gitu, nanti ada penerusnya lagi gitu. Siapa tahu habis ini Bang Reja mau kerja di sini. Jadi reporter bisa nih Bang Reja. Biasanya kameramen kita kurang nih. Ya kan Bang? Bang? Belakang layar ya. Ya, belakang layar kita kurang nih Bang. Siapa tahu nanti habis ini Bang Reja mau di sini kan bantu-bantu gitu. Berarti satu keluarga itu memang bisa dibilang seniman semua ya Bang? Ya. Seniman semua. Dan semua alhamdulillah berprestasi. Alhamdulillah berprestasi. Semua hampir berprestasi, nggak cuma hampir ya. Iya berprestasi ya.
dari Om Ais banyak filmnya itu. Ya, banyak. Saya tahu kali itu. Banyak film-film Om Ais yang kental sama budaya gitu ya Bang. Oke sahabat Star FM, di segmen 1 ini sepertinya cukup singkat ya untuk perkenalan dan latar belakang dan awal mula Bang Reza masuk ke dalam dunia perfilman. Saya masih mau bertanya nih terkait bagaimana cara Bang Reza membuat film, memadukan budaya dan film serta memasukkannya ke dalam teknologi saat ini, yang dimana teknologi perfilman saat ini lumayan maju ya, terutama di Indonesia, memanfaatkan teknologi CGI. Apakah Bang Reza memakai itu? Kita tunggu jawabannya setelah pariwara berikut ini. Tetap di 102,6 FM pada program Nongkrong Yuk, muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Nda da benang songon na jolo be hutat taon be. Ngana bisa alaksan keluar borong ini. Adok saja rojin membiari ala. Lagi deh, lemburu. Untuk apa kalian ke kampung itu? Bahaya bagi kalian kalau ke sana. Dan dengar-dengar desa itu sedang dikutuk. Iya bang, gimana dengan kondisi ayah? ...102,6 FM, start serasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih sahabat Star FM masih setia bersama kami di 102,6 FM pada program Nongkrong Yuk, Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Oke, keren nih, kompak banget nih. Tadi kita sudah mengulas seputar latar belakang dari Bang Reza ya, sampai ke latar belakang keluarga juga tadi ada kisi kita tanya sedikit ya sahabat Star FM. Hingga apa yang menjadikan Bang Reza tertarik masuk ke dalam dunia perfilman begitu. Tentunya setiap orang seni ini nggak cuma mendalami satu bidang seni ya Bang ya. Ya. Karena setiap orang itu, bukan setiap orang sih, karena setiap seni itu kalau nggak salah saling berkaitan satu sama lain. Betul. Seni film berkaitan dengan seni, Ada musiknya juga, ya, ada teaternya juga, ya. ada tarinya juga. Iya, ada juga, ya, ya betul. Bang ya. Dan pasti Bang Reza juga punya keahlian yang banyak, karena kalau nggak salah Bang Reza ini sutradara ya Bang. Ya, sutradara juga sinematografer. Nah, sinematografer. Ya. Berarti Bang Reza ini pandai bikin skrip. Kalau bisa harusnya kemarin Bang Reza yang bikin skrip yang ini. Gitu kan sahabat Star FM. Jadi sebelum ke situ Bang, arah pertanyaan kita. Sebelumnya saya ingin nanya nih. Itu tadi latar belakang keluarga, yang pastinya keluarga jadi inspirasi utama ya Bang. Ya. Di luar keluarga, siapa sih yang memotivasi Abang? Film. Nah, yang memotivasi atau yang menjadi inspirasi lah buat Abang masuk ke dalam dunia film. Apakah itu Joko Anwar atau Manoj Punjabi gitu? Ya. Sosok yang menginspirasi di film ini yaitu Riri Riza. Sutradara Riri Riza itu sutradara film Laskar Pelangi. Oke. Jadi waktu itu saya masih SD juga ini. Saya masih SD, terus pertama kali saya nonton film layar lebar itu ya film Laskar Pelangi. Di situ ceritanya itu kan tentang anak-anak, gimana motivasi itu ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan melihat bagaimana seorang sutradara itu mendirect anak-anak itu kan susah sebenarnya. Makanya nggak saya segampang mendirect orang dewasa. Ya.
Makanya sampai sekarang itu saya terinspirasi sama Riri Riza, dan kebetulan waktu saya SD kelas 5 mungkin saya pernah ikut lomba musik atau vokal di nasional 5 besar Idola Cacing namanya, dari Prudensial. Nah, di situ kita ketemu juga sama Riri Riza. Waktu saya ngefans sama dia, tiba-tiba tahun depannya saya ketemu sama dia. Sempat foto juga waktu itu. Sempat foto sama Riri Riza. Jadi itu yang buat saya semakin tertarik dunia film, dan juga film-filmnya sangat menginspirasi saya rasa. Kalau boleh tahu apa aja nih film-film dari Riri Riza selain Laskar Pelangi yang bagi abang itu sangat menginspirasi gitu? Ada Petualangan Sherina juga. Nah, ya mungkin Petualangan Sherina 2 itu masih Riri Riza. Atau udah berubah? Kurang tahu kalau itu ya. Belum nonton berarti Bang? Ya, belum nonton. Soalnya kan kita lagi sibuk itu juga lagi sibuk buat film juga. Ya, untuk mengimbangi Riri Riza nih. Untuk Insyaallah. Amin ya, amin Sahabat Star FM. Ya. Karena jarang-jarang nih Sahabat Star FM sutradara kita orang Mandailing yang berkecimpung di layar lebar, atau mungkin udah ada Bang? Setahu Abang, kalau saya kurang tahu nih. Roy Kinoy Lubis namanya. Roy Kinoy Lubis itu filmnya? Film horor, lupa filmnya apa, cuman dia itu nggak tahu ya, dia itu dari kecil tinggal di Jakarta atau gimana. Yang penting ada lubisnya gitu. Ada lubisnya. Di pandangan kita yang pakai mata Iya, orang Mandailing itu ya kan. Soalnya sama juga lubis juga. Iya. Jadi tapi yang benar-benar lahir dan besar di Mandailing dan berkarir di Mandailing itu belum ada nih kayaknya Sahabat Star FM. Dan saya doakan mudah-mudahan nanti Bang Reza bisa. Gitu. Amin. Jadi nanti kita Star FM dikasih tiket nonton gratis gitu sama keluarga gitu. Karena di sini nih promosinya nih. Oke Bang, itu tadi tentang siapa yang paling menginspirasi ya Bang untuk menjadi atau untuk masuk ke dunia perfilman gitu. Kemudian ngomong-ngomong, Abang sudah menyelesaikan berapa banyak film kalau boleh tahu? Kita hitung yang directnya Abang, yang nyusun skripnya Abang, yang sutradara, yang semuanya Abang itu. Wah, itu. Karena itu kan pasti kalau kita udah sutradara berarti kita yang nyusun semua dong kan. Tinggal aktor aja yang improv gitu, yang improve kan. Udah berapa film? Kalau sebagai sutradara itu 5 lebih ada. 5 film. Ya, sekalian penulis naskah ada 5 film. Sekalian penulis naskah itu. Kalau boleh tahu apa aja nih Bang judul filmnya? Yang pertama itu ada film bentar Bang. Kalau boleh tahu di apa aja judul filmnya dan di tahun berapa rilisnya gitu. Nah, ini mikir lagi nih kan. Masa nggak ingat sih Bang film sendiri? Soalnya agak banyak juga buat sama yang lain gitu kan. Kita dari yang sekarang aja. Kemarin ada film Sigota Puluh tahun 2024, tahu kan? Terus ada film Keluarga tahun 2000 berapa itu ya? 2022 kalau nggak salah. Terus ada juga film yang di Aceh itu 2021. Film di ngambil yang lomba di Aceh kemarin. Yang lomba di Aceh itu 2021. Judulnya Sasagun kalau nggak salah. Ya kita ngangkat budaya juga kan. Terus itu udah berapa tuh? Udah 4 ya? 3 tadi. Udah 3, ini keempat. Dan yang terakhir ini ya yang mau rilis. Judul yang terakhir ini saya sebagai sinematografer dan penulis naskah. Soalnya bagi tugas. Itu judulnya Pangarasa. Dan itu nanti akan kita ulik lagi lebih dalam sama Star FM. Karena saya benar-benar penasaran dan ada sedikit sakit hati sebenarnya sama Star FM sama film Pangarasa ini. Di pikiran saya gini, saya padahal orang puisi loh gitu. Masa sih Bang Reza nggak ngajak gitu. Sempat kepikiran, kok nggak diajak sih gitu. Masa sih aku nggak diajak gitu. Padahal udah nunggu di calling gitu kan. Ya ternyata belum rezeki gitu. Rupanya kawannya ya. Rupanya temennya gitu. Dan disclaimer nih untuk Bang Reza, kalau mau bikin lagi coba dulu aja ya. Boleh. Ini tadi ada 5 film ya Bang Reza. Ya, 5 atau lebih. Tapi 5 atau lebih yang udah diselesaikan, yang udah disutradarai oleh Abang sendiri. Tapi kalau sama tim banyak. Yang kalau sama tim pasti banyak, sama Melati Madinah ya. Tapi film Sigota Puluh saya tahu, saya ngikutin prosesnya di akun Instagram Melati Madinah tuh Bang. Saya ngikutin proses syutingnya, behind the scene-nya. Tapi sampai sekarang saya belum nonton.
Belum nonton. Belum nonton Cikota Pulu. Sayang sekali. Dan yang paling saya tunggu saat ini itu film Pangarasa. Karena kalau nggak salah di situ antagonisnya itu justru anak muda ya, Bang. Kalau nggak salah. Sebenarnya dia itu serba salah posisinya itu sebenarnya. Makanya dia jadi antagonis. Oke, itu nanti tentang film Pangarasa nanti kita ulik lebih dalam lagi setelah beberapa pertanyaan ya, sahabat Star FM. Karena pasti sahabat Star FM juga nungguin nih. Siapa tahu nanti setelah rilis, ini nanti rilisnya dibuka untuk umum, Bang? Iya, dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Ya. Siapa tahu nanti sahabat Star FM tertarik nih untuk nonton. Dan mudah-mudahan tertarik. Jangan lupa nonton, intinya ya, itu aja sih. Itu intinya. Dari tadi 5 judul ya, Bang? Ya. Yang udah Abang sutradarai. 5 atau lebih. 5 atau lebih. Dan bersama tim yang sudah tentunya banyak nih bekerja sama. Kalau boleh tahu itu semua ada unsur budaya pasti di dalamnya, Bang. Oh, jadi kita ngangkat film itu 98% yang ada budaya. Yang ada budaya. Ya. 98%. Cuma satu film kita kemarin yang nggak pakai unsur budaya. Oke. Dan itu dari film-film yang ada unsur budayanya, terutama yang Abang sutradarai. Yang Abang sutradarai itu semua ada unsur budaya. Ada semuanya. Ya, kecuali film keluarga tadi ya. Oke, dari yang 5 tadi. Ya. Dari yang 5 tadi itu ada unsur budayanya. Pertanyaannya, menurut Abang nih, sebagai seorang apa ya istilahnya? Sineas ya bahasanya ya. Seorang sineas. Seberapa penting sih, Bang, peran budaya ini dalam membuat suatu film, terutama dalam perkembangan dunia film saat ini yang nggak terlalu mengedepankan budaya lagi, Bang? Karena kita lihat di film-film layar lebar sekarang itu lebih banyak film-film yang lebih ke asmara, yang lebih ke apa istilahnya, yang lebih ke, kalau horor oke lah masih banyak budayanya kan, karena erat dengan ritual gitu. Tapi kalau di film yang normal yang untuk semua usia itu jarang sekali. Ya. Seberapa penting sih, Bang? Saya jawab nih. Ya, silakan. Ya. Jadi di masa sekarang itu kan perkembangan film itu sangat pesat. Apalagi kayak yang tadi udah main CGI dan lain-lain. Tapi sebenarnya penonton itu di industri lah anggap ya, atau di komersil film. Ya, di komersil itu kita yang nonton ini, konsumen itu sebenarnya pengen ngelihat film-film budaya. Yeah. Yang saya survei dari kawan-kawan lain juga kan. Dan kebetulan kita itu kan mainnya di festival film. Di festival film ini kalau film-film budaya ada nilai plusnya itu sebenarnya. Ya, soalnya kan kita itu memberikan edukasi tentang budaya kita. Orang-orang yang jauh di Jakarta mungkin atau di Papua bakalan tahu sedikit demi sedikit tentang budaya kita. Jadi sebenarnya budaya ini di film itu sangat menarik sebenarnya ya. Sangat penting, makanya dari film-film kita itu 98% itu ada budayanya. Seperti itu. Kayak Pangarasa itu satu budaya yang udah mulai terlupakan ya, Bang? Pangarasanya itu bukan budaya. Iya, tapi itu backgroundnya nanti budaya gitu. Dan kasus ini tuh, kasus Pangarasa ini udah mulai dilupakan karena nggak banyak lagi gitu, Bang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jangan sampai banyak lagi nih sahabat FM. Soalnya kalau banyak Pangarasa takut nih kita nih. Berarti bagi Abang itu budaya itu sangat menarik dan penting dimasukkan ke dalam film ya. Ke dalam suatu film begitu ya. Kalau Abang sendiri, tadi budaya itu penting dalam satu film. Bagaimana cara Abang menyesuaikan budaya itu dengan teknologi modern saat ini? Karena saya yakin target pasar Abang di film Abang itu nggak cuma orang-orang tua. Saya yakin semua kalangan ini merupakan target pasar dalam film Abang ini kan. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang tidak tertarik dengan budaya. Bagaimana cara Abang buat orang ini supaya bisa tertarik ke budaya gitu? Nah, itu tadi kita buat film. Soalnya kan anak muda itu sekarang itu nggak jauh kaitannya dengan audiovisual, dengan media sosial. Makanya kita ngangkat budaya itu biar anak muda tahu lagi. Kita kan nggak cuma buat film fiksi, kita juga buat film dokumenter. Sebenarnya memang tujuannya itu bagaimana biar anak muda selalu memperhatikan budaya. Bagaimana kita
untuk terus menjaga budaya itu. Jadi cara kami itu sebenarnya dalam membuat film budaya itu seperti contohnya film Panjangat waktu itu didanai oleh Kemenparekraf. Kita buat bagaimana sih, kita tunjukkan bagaimana kehidupan seorang Panjangat di kampung itu. Oh ya, Panjangat yang sama Pak Falah ya. Bu Ino juga pemainnya. Ada kan? Ada. Nah, saya tahu kalau film itu, saya tahu. Itu dokumenter ya, Bang? Itu film fiksi. Oh, fiksi. Ya, film drama. Disutradarai oleh Pak Ali Fikri waktu itu. Ditulis oleh Pak Ahmad Syukri kalau nggak salah. Saya waktu itu sebagai sinematografer. Jadi kita itu memproduksi film itu, kita ceritakan bagaimana sih seorang Panjangat itu. Kita buat yang relate seperti itu. Dan di sebagian film, mungkin di film-film horor, kita buat itu hanya sebagai latar background aja. Soalnya kan nggak semua film itu kita harus menceritakan tentang budaya yang ini, budaya itu, sebagai backgroundnya saja untuk dilirik sama orang seperti itu. Oke. Berarti pada saat ini abang ini menyesuaikan supaya mendapatkan target pasar itu. Sepertinya jawaban abang bisa bertambah lagi di menurut saya dengan menggunakan anak muda dalam film abang itu. Ya, bisa menurut juga. saya karena kalau seandainya nih Bang, film Pangarasa kemarin, seandainya nih pemerannya bukan anak-anak muda, bisa jadi saya nggak bakal tertarik Bang ikutin itu. Bisa juga. Dan saya udah follow akun Pangarasa sebelum dibuka produksinya, sebelum dirilis. Saya udah follow akun Pangarasa, sudah nungguin ini mana nih, mau lihat update-nya, penasaran gitu. Karena pemainnya rata-rata anak muda Bang. Anak muda. Dan itu berpengaruh di Ajram Dancer, di lingkungannya si Kaila nih terutama. Itu jadi satu topik pembahasan. Itu Di gimana SMA sih filmnya? ya? Di SMA dia juga pasti begitu. Itu gimana sih filmnya? Bisa nggak kau ceritakan alur filmnya gimana? Itu jadi topik pembahasan. Tapi nggak di spoiler kan? Nggak spoiler. Pokoknya dia jawabnya intinya tonton aja gitu. Dia tonton aja gitu. Dan sama Star FM juga 31 Agustus nonton aja gitu. Nonton aja. Baik Bang, itu tadi tentang bagaimana abang menyesuaikan film budaya ini dengan teknologi modern di dalam perfilman gitu. Kemudian nih Bang, kalau penggunaan teknologi nih Bang, apakah semuanya seperti apa ya istilahnya ya? Kalau gimana ya? Kalau di tukang itu perkakas apa istilahnya? Alat-alatnya gitu. Itu pure abang punya sendiri atau pernah abang sewa atau gimana? Oh iya. Selain film Pangarasa itu, kita itu pakai alat pribadi dan alat komunitas. Alat komunitas seperti lighting, sound, kamera dan lain-lain. Cuman di film Pangarasa ini kan kita lebih serius lagi. Nah, kita sewa alat-alat dari Bukit Tinggi, Medan juga. Nah, jadi alat-alat yang teknologinya lebih bagus gitu. Ya, untuk skala besar. Oke, sahabat Star FM. Itu tadi mengenai dunia perfilman ya Bang ya. Ini kita tarik mundur dulu sedikit atau kita tarik maju. Pokoknya kita lepas dulu dari dunia perfilman. Kita masuk ke beberapa pertanyaan nih. Selain film, apa sih kesenian yang memang abang dalami dan memang gimana istilahnya, yang memang dijiwai ya, dijiwai. Apa sih gitu Bang? Nah, sebelum saya mengenal film itu, sebenarnya saya terlebih dahulu berkecimpung di musik. Dari SD saya udah ikut lomba vokal solo. Waktu itu sampai kabupaten aja, juara 3 di kabupaten kan. Di SMP itu saya sampai provinsi vokal solo. Jadi itu saya rasa memang basic utama keluarga saya itu memang di musik. Di musik ya? Di musik. Ayah juga bisa musik, apalagi ibu vokalis juga kan. Dan adik-adik saya juga semuanya di musik. Selain vokal solo, saya juga alhamdulillah bisa bermain gitar, piano, biola, suling, alat-alat musik yang lainnya. Seni banget ya. Nggak ada, tidak ada kata tidak untuk mengatakan Bang Reza adalah seniman gitu, seniman muda gitu. Berarti
hampir terutama di musik nih ya Bang ya. Di musik berarti keluarga Bang itu lebih kuat di musik. Dominan di musik. Lebih dominan di musik gitu ya. Dan semuanya sudah masing-masing berkarir di musik. Ya, semuanya udah pernah lomba lomba vokal musik, ya. gitu lah. Ya. Yang berkarir di seni itu cuma Abang ya? Untuk saat atau ini adik-adik Abang ada lagi yang lain masih sekolah. Yang lain masih, maksudnya kuliahnya di musik itu di seni itu masih Abang sendiri, ya? Sisanya bukan ya? Sisanya ngambil umum yang umum ya. Tapi for your information nih sahabat Star FM, kalau kamu sering ngedengerin jingle ulang tahun Star FM, itu rata-rata aransemennya, arrangernya itu ayah dari Bang Reza ya. Atau ada yang abang? Saya pernah jadi vokalisnya. Pernah jadi vokalisnya. Kalau nggak salah 2 kali. Itu tahun berapa ya? Lupa. Itu di berapa waktu tahun? SMA pernah. Waktu SMA. Tapi saya lupa itu ulang tahun yang keberapa. Itu kelas berapa itu Bang? Dan nanti kita tarik nih sahabat Star FM. Nanti ini ketika ditayangkan di radio, setelah ini satu segmen, kita cari kita putar lagu yang Bang Reza yang nyanyiin gitu. Kelas 2 mungkin. Antara kelas 2 atau kelas 2 SMA kelas ya Bang? 3 ya. Berarti pernah 2 kali jadi vokalis. Iya kalau nggak salah di sini. Jingle ulang tahun radio. Ya. Dan aransemennya itu dari Om Ahmad Sukri, Om AS sendiri ya. Dan kalau nggak salah yang 18 tahun ini juga masih Om AS ya Bang? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Gimana Bang? Nggak tahu. 18 tahun masih Om AS? Masih Om AS. Ternyata hampir 18 tahun Om AS membersamai Star FM gitu. Sepanjang perjalanannya ada keterlibatan keluarga Bang Reza nih sahabat FM. Memang kita akui mereka nih orang-orang hebat. Dan Om AS itu memang kelihatannya santai, kalem, tapi ternyata karyanya banyak kali nih sahabat FM, banyak banget gitu. Itu tadi Abang lebih kuat di dunia musik. Ya, basicnya memang dasarnya keluarga musik di dunia musik gitu. Tetapi lebih memilih film untuk jalan karir nih Bang berarti ya. Iya, lebih memilih jalur ke film. Jalur ke film karena lebih yakin di film ada seperti itulah. Insyaallah ada rezekinya gitu. Iya. Dan berharap bakal jadi sutradara layar lebar nih Bang. Amin. Iya, berharap untuk langkah awal itu sebagai sinematografer aja dulu. Dari sinematografer. Setelah itu baru naik ke sutradara. Bertahap karena nggak ada yang instan. Kita jamin nggak ada yang instan ya kan. Kita juga sama-sama tahu yang luar biasa itu nih sahabat Star FM, sutradara yang udah senior itu nggak ada yang memulai langsung di atas nih kalau nggak salah ya Bang ya. Ya dari bawah. Itu selalu dari bawah dulu awalnya dari asisten dulu. Asisten gitu. Justru Bang Reza nggak cuma asisten nih sahabat Star FM. Bang Reza sudah buat film gitu. Jadi bismillah, mudah-mudahan langkahnya lebih maju satu langkah daripada mereka yang lainnya. Oke sahabat Star FM, itu dia tadi mengenai siapa yang menginspirasi hingga bagaimana cara memadukan budaya dengan teknologi di dalam film sahabat Star FM. Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi, tetapi kita break dulu sejenak. Setelah pariwara berikut ini, tetap bersama kami di 102,6 FM di program Nongkrong Yuk, Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda.